Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembahasan soal ruang guru honorer. Kali ini kita akan membahas tentang naskah soal ujian sekolah. Ini dokumen sangat rahasia sekali, dan saya memberanikan diri untuk membedah soal ini, walaupun nanti resikonya juga sangat besar. Ini ujian sekolah rahasia pada tahun kemarin ya, kalau sekarang sudah enggak rahasia. Ini soal ujian sekolah untuk kelas 9 mata pelajaran bahasa Inggris ya. Ini sudah dilakukan 1 tahun yang lalu. Oke, pada video kali ini kita akan membahas atau membedah soal ini secara dalam, bagaimana tips and tricks dan juga cara mengerjakan yang efektif dan efisien. Oke, check it out. Oke, kita mulai dari nomor 1. The following text is for question number 1, 2, 3. Ya, to Aisyah. Oke, don't forget to bring your umbrella. Jangan lupa membawa umbrella, itu payung. Jangan lupa membawa payungmu. I think it's going to rain. Saya pikir ini akan hujan ya. Going to ini artinya akan ya, sama dengan will. I think it's going to rain. I'll be back from work a bit late today. Saya akan pulang dari kerja agak terlambat. Bit late, agak terlambat. Ya, late itu terlambat. Today, hari ini. I'll ask your brother to pick you up from school. Saya akan meminta kakakmu untuk menjemputmu dari sekolah. Dad, ini ayahnya, berarti dari ayahnya. Oke. What is likely of receiver of the text? An artist, an architect, a student, an employee. Siapa yang menerima teks tersebut, kira-kira siapa? Ya, rasanya adalah pelajar. Don't forget to bring your umbrella. Jangan lupa membawa payungmu. I think it's going to rain. Saya pikir ini akan hujan. I'll be back from work a bit late today. I ask your brother to pick you up from school. Ya, ini kata kuncinya. Kalau dia adalah seorang pelajar. Kalau artis adalah artis ya, kalian tahu. An architect adalah arsitek, an employee ini pegawai. Oke. Then number 2, based on the text, berdasarkan dari teks, what does the writer do for his daughter? Menurut teks apa yang what does the writer do? Apa yang dilakukan penulis pada anak perempuannya? Asking his son. Wah, ini anak perempuannya kok his son ya. Asking his son to pick Aisyah from. Oh iya, ya. Ask your brother, ya, minta saudara laki-lakinya, ya, asking his son to pick Aisyah from school, meminta. Oke. Based on the text, what does? Ya, oke, ini benar ini. Yang B coba, asking Aisyah sons, anaknya Aisyah. Wah, jelas salah ini. Sending his brother, mengirim kakaknya to pick Aisyah up from school. His brother, not his brother. Anaknya. I'll be back from. I'll ask your brother. Jadi bukan saudara laki-laki dari penulisnya, bukan. Sending his brother, mengirim kakaknya, bukan ya. Yang benar adalah yang asking his son. Jadi meminta anaknya, ya. Jadi kan ayah itu ya, meminta anaknya, yaitu saudara laki-laki dari Aisyah. Next, number 3. I'll ask your brother. Saya akan minta kakakmu to pick you up, untuk menjemputmu from school ya. The underlined word refers to, berarti Aisyah. Ya, you itu yang dimaksud ada Aisyah. Coba saya periksa settingnya apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Ya, jangan sampai salah setting. Oke. The following text is for question 4 to 6. Ya, ini adalah untuk pertanyaan dari 4 sampai 6. Part time job.
Jadi pekerjaan paruh waktu, pekerjaan atau pekerjaan sampingan, ya, bisa diartikan pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan sampingan. Wanted for the big restaurant, diinginkan untuk restoran besar, ya. Aplikan must be, ya, yang aplikan itu pelamar, ya, ini pelamar. The applicant must be friendly, ini bersahabat. Jadi untuk pegawai restoran, ya, bersahabat. Able to speak English, able artinya mampu. Age ini umur, ya, umurnya antara 16 sampai 20, 16 to 20. Experience unnecessary, experience adalah pengalaman, unnecessary tidak dibutuhkan, ya, tidak dibutuhkan, ya. Ini experience, ini pengalaman. Oke, pengalaman tidak dibutuhkan. Applicator must reach our office no later than 2 weeks. Pelamar harus mengunjungi, ya, harus sampai di kantor no later, tidak boleh terlambat dari 2 minggu, ya, maksimal 2 minggu. Apply in writings to, jadi suratnya ditujukan ke Seafood Restaurant, Jalan Gajah Mada 108 Yogyakarta, Jogja, Pos. Ini 31 Januari 2020, ya. Jadi 31st, ya, bacanya gitu, ya, 31 ST. Which qualification must applicant have? Kualifikasi apa yang harus dimiliki pelamar, ya, kualifikasi syarat apa yang harus dimiliki, apa yang harus dimiliki pelamar. Syaratnya adalah unfriendly, tidak bersahabat, tidak. Learn English, bisa bahasa Inggris dengan lancar mungkin. Experienced, tidak perlu pengalaman. More than 20 years, lebih dari 20 tahun, tidak. Antara 16 sampai 20, jadi harus bisa berbahasa Inggris karena itu adalah restoran besar, ya. Able to speak English. Oke. Number 5, how can we apply the job? Bagaimana kita bisa melamar, ya, melamar. Apply itu bisa diartikan melamar pekerjaan by email, by phone, by line. Kita lihat di sini, apply restoran to Seafood Restoran Jalan Gajah Mada 108 Yogyakarta, Pos, ya, Jogja Pos 31st January 2020. Jadi ini dengan surat, ya. Kalau email pasti email atau apa, ya. Jelas bukan email, jelas bukan telepon karena di sini tidak ada nomor telepon. By line ini juga telepon. Jadi by mail dengan surat, ya, menuliskan surat lamaran. Then number 6, experience unnecessary, tidak dibutuhkan. The underlined word similar meaning to. Unnecessary itu mirip dengan kata apa? Very urgent, not perfect, not important. Unnecessary tidak penting, ya. Jadi ini yang benar. Not perfect itu tidak sempurna, tidak sempurna. Very urgent, tidak urgent itu artinya mendesak, ya, sangat mendesak. Ya, very urgent sangat mendesak. Ya. Uneasy itu tidak mudah, tidak mudah. Now we are going to discuss number 7 to 10. Gorillas. Gorilla itu nama binatang, gorilla. Gorillas are the largest of all primates, ya. Gorilla adalah, ya, primata paling besar. A male gorilla can be 180 cm tall. Jadi gorilla jantan bisa mencapai 180 cm ketinggiannya,
and can weigh dan bisa seberat 200 kg. Gorillas are very strong. Gorila sangat kuat. But they do not often fight. Tetapi mereka tidak sering bertengkar. In fact, they are peaceful animal. Faktanya, mereka adalah binatang yang damai. Gorillas live in a small family group about 15. Gorila itu hidup pada kelompok grup yang kira-kira 15. In a group di grup there is one strong. Di satu grup itu ada satu yang kuat, older male. Jadi pejantan yang tua. Some young males, beberapa pejantan muda, and few females with their babies, dan beberapa yang betina dengan anak-anaknya. They move slowly, mereka bergerak lambat around large area of jungle, di hutan yang sangat luas, eating leaves and bushes, memakan tumbuhan, ya, daun-daun dan semak-semak. Bus itu bisa diartikan semak. Okay? In some ways, gorillas are very like human. Dalam beberapa hal, ya, bisa diartikan in some ways, dalam beberapa hal, gorilla are very like human. Gorilla mirip manusia. When they are happy, saat mereka bahagia, they laugh and wave their arm. Mereka tertawa dan melambaikan tangan. Wave bisa diartikan gelombang atau melambaikan. When they are angry, saat mereka marah, they beat their chest. Mereka memukul dadanya. Ya, they are sad. Mereka sedih. They cry, mereka bisa menangis. But they cry quietly, tapi mereka nangis dalam diam-diam, ya. Ya, ngenes mungkin. Without any tears, tanpa air mata. Unfortunately, sayangnya, people hunt and kill gorillas. Manusia memburu dan membunuh gorila. They also cut down and burn their trees. Mereka juga memotong dan membakar hutannya. There are now only about 10,000 gorillas left in the world. Mereka tinggal 10.000 gorila yang tersisa di dunia. What is the purpose of the text above? Purpose ini tujuan. What is the purpose of the text above? Above itu di atas. Apa tujuan teks di atas? To retell about gorillas, ya, untuk menceritakan gorila. To entertain the gorillas, untuk menghibur gorila, jelas enggak. To explain gorillas, menjelaskan gorila. Mungkin to describe gorillas, ini yang kelihatannya bagus, ya. Jadi ini yang bagus. To describe, mendeskripsikan gorila, ya. Tingginya, apanya, cara hidupnya. Jadi secara umum, teks deskripsi. And then number 8, which statement is true about gorilla? Statement mana yang benar tentang gorilla? Gorilla is like fighting. Gorilla suka bertengkar? Tidak. Gorilla is carnivorous animal? Bukan. Mereka makan tumbuhan dan bushes. Mereka makan semak. Gorilla is a peaceful animal. Yes, it is. Ya, gorilla is usually live alone. Dalam grup 15 seperti harimau, ya. Singa, seperti singa dalam satu grup. Why do many gorillas live? Kenapa banyak gorila itu pergi, ya? Because people hunt, kill, atau mungkin punah, ya, banyak yang mati intinya mungkin, ya. Because people hunt, kill, and also cut down and burn the trees. Ini alasan yang benar. There are now only about 10,000 gorillas left in the world. Itu tidak sesuai, ya, bukan jawaban dari live. Gorillas are the largest of all primates. Bukan. In some ways, gorillas are very likely to human. Bukan juga. A is the best answer. They also cut and burn. Siapa they? Adalah manusia. People are kind. Jenis kita. Okay. And then the following text is for question 11 till 13, dari 11 sampai 13. Lovely is the name of my pet. Cinta adalah nama dari binatang piaraanku.
Ya, lovely itu bukan cinta. Love, cinta itu. Lovely itu sama dengan cute, mungkin unyu atau apa ya. Lovely itu yang lucu gitu ya. Lovely is the name of my pet. It's a female lovebird. Ya, itu adalah burung lovebird betina, female. It was clueless when I wanted to name it. Saya tidak punya ide, clue itu saya tidak punya ide, clue itu petunjuk, saya tidak punya petunjuk atau tidak punya ide when I wanted to name it, saat saya ingin memberi namanya. So I named it Lovely, ya, dari lovebird menjadi Lovely. It has beautiful and colorful feather. Dia memiliki yang bulu, feather itu bulu yang indah dan warna-warni, ya. I got from a pet shop near my friend's house. Saya mendapatkannya dari toko binatang piaraan di dekat rumah teman saya. Lovely has small and stocky body. Lovely memiliki tubuh yang kecil dan stocky. Apa itu stocky enaknya ya diartikan? Kita ke Google Translate aja. Stocky. What is stocky? Stocky. Kita akan jadi stocky. Stocky, what is stocky? In Indonesia, kekar stocky. 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 Pakai A ya, bacanya stocky. Oke. So, stocky is kekar. Lovely has a small and stocky body. Kecil tapi kekar ya. It also has short and blunt tail and large hook. Dia mempunyai pendek dan blunt. Apa itu blunt itu? Tail itu ekor ya, blunt. Blunt, tumpul ternyata blunt itu, tumpul. Ekor yang tumpul, mempunyai ekor yang pendek dan tumpul. And large hook. Hook ini upper beak. Jadi hook ini agak bengkok gitu ya. Large hook, upper beak. Jadi bagian paruhnya yang atas itu bengkok. Oke ya. It has rainbow of yellow, green and blue on its body. Dia memiliki warna seperti pelangi gitu ya, kuning, hijau dan biru di tubuhnya, and a bright peachy pink face, dan warna wajahnya, kepalanya itu bright peachy, warna peach terang ya. I love Lovely. Saya sangat mencintai Lovely because it is very active, karena dia sangat aktif, sangat lincah gitu ya. Always chirps anytime. CHIRPS. Ceria mungkin ya. CHIRPS. Chirps. Celetuk. Oh, mungkin suka berkicau. It always chirps anytime. Berkicau ya. Berkicau setiap waktu, especially in the morning, khususnya di pagi hari. It sings melodiously. Dia bernyanyi dengan nada tertentu ya, seperti melodi. It also small bird. Ini juga burung kecil. It produce a wide range of articulation. Dia memiliki nada yang banyak ya, artikulasi yang banyak, including the imitation of human voice, termasuk meniru suara manusia. Though it's never talk. Talk it's never, tapi ya, sebenarnya dia nggak pernah ngomong, hanya meniru ya. I put Lovely in cage. Saya menaruh Lovely di kandangnya, di sangkarnya ya. During the day, selama siang. During the day ya, selama siang, I usually hang it outside the house. Kalau siang hari digantung di luar rumah. It also can enjoy the warmth of the sun. Jadi ya, dia bisa menikmati hangatnya matahari. I love to sit on the veranda listening to music from my phone while enjoying its chirps. Saya suka
mendengar musik ya dari handphone sambil mendengarkan kicauannya. Bacanya apa? Chirps. 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 Oke, chirps. Oke. One day, suatu hari, I was surprised. Saya terkejut. I heard it singing my favorite song while I was playing the song from my phone loudly. Suatu hari saya terkejut. Saya mendengar dia menyanyi lagu favorit saya, sementara saya menyanyikan lagu dari handphone dengan keras. I stopped the song. Saya hentikan lagunya, but Lovely still singing. Tapi Lovely masih bernyanyi. It's amazing, isn't it? Keren kan? Oke. Number 11, the text is mainly about teks itu secara umum menceritakan tentang apa? The writer's hobby to collect birds. No. Hobi penulis ya untuk mengoleksi burung, bukan. Unforgettable moment with Lovely, momen yang tidak terlupakan dengan Lovely. No. A smart bird who can sing melodiously. A writer happiest moment with Lovely. A smart bird who can sing melodiously. Rasanya ini. Ya, the writer's happiest moment secara umum tidak ini. Ya, secara umum tidak ini. Unforgettable moment, the writer hobby to collect birds. Enggak, smart bird who can sing melodiously. Ini tentang Lovely, ya. Bukan tentang momen tertentu dengan Lovely, secara umum membahas tentang Lovely, yaitu burung kesayangannya. Number 12, the main idea of the last paragraph. Ini apa intinya? One day, I was surprised. Dia terkejut pada suatu hari ya. The writer sang a song. The Lovely surprised the writer. Ya, Lovely mengejutkan penulisnya. The writer sang beautiful song. The writer listened to the song. Dia mau mengejutkan. One day, I was surprised. Itu intinya. Ya, dia mengejutkan. Number 13, what does the writer do in his spare time? Apa yang dilakukan penulisnya di waktu senggang? Playing with Lovely, listening to the music, sitting on the veranda, listening to Lovely chirping. Spare time. I love Lovely. It's very active. It's okay. I put Lovely so I can do the. I love to sit in the veranda listening to the music from my phone while enjoy ini ya. I love to sit on the veranda. Sitting on the veranda, listening to the Lovely chirping, listening to the music. Ini gabungan dari tiga ini ya. Playing with Lovely. Oke, the what in the spare time. Spare time lebih ke I love to sit in the veranda mungkin ya. Sit in the veranda, listening to music from my phone while enjoying. Lebih ke sit ya. Belum one day. Rasanya saya lebih ini perpaduan ketiganya masalahnya, listening to the music, sitting on the veranda, listening to Lovely chirping. Saya lebih memilih C ya. Jadi dia duduk di veranda dulu sambil ya. Jadi yang dikerjakan ya duduk di veranda dulu ya, sambil mendengarkan musik dan mendengarkan Lovely ya. Tapi pada intinya sittingnya itu menurut saya seperti itu ya. Seharusnya kombinasi ketiganya ini. Saya nggak tahu bagaimana pendapat kalian, tulis di komen. Oke, next we are going to discuss number 14 to 16, the proud rose ya. Proud itu bisa diartikan bangga, mungkin juga sombong ya. Rose ini adalah mawar. Once upon a time, pada suatu ketika, there a rose who was very proud of its beautiful look. Ada mawar yang sangat bangga dengan penampakannya yang cantik. It is only disappointment that it grew next to ugly cactus. It's only disappointment was kegalauannya ya. Disappointment bisa diartikan galau atau tidak suka atau kecewa ya. Kekecewaannya was it grew next to ugly cactus. Dia tumbuh di dekat kaktus yang jelek, ugly. Every day, setiap hari, the rose would insult the cactus on its look while the cactus sat quiet. Setiap hari mawar insult itu bisa diartikan mengganggu
ya, mengganggu kaktus on its look, ya, dari penampakannya mungkin bisa diartikan mengejek, ya. While the cactus stayed quiet, sementara kaktus diam saja. All the other plants in the garden tried to make the rose see sense, ya. Semua tanaman di kebun, ya, atau di taman berusaha untuk menasihati mawar, but it was too sweet on its own good look. Tetapi dia terlalu bangga mungkin, ya, SWAYED, bergoyang. Kok diartikan bergoyang, ya? Swayed mungkin terlalu, tapi dalam konteks ini mungkin diartikan terlalu bangga, ya. It's too swayed on its own good look, ya. Masa dia terlalu bergoyang pada kecantikannya, kan, ya, mungkin terlalu bangga. One summer, pada suatu musim panas, the well, ini sumur, ya, itu sumur. The well in the garden grew dry, ya, sumur di taman grew dry, menjadi kering. There was no water for the plants, tidak ada air untuk tanaman. The roots began to wilt. Wilt itu mungkin layu, ya, WILT. Wilt, layu, ya, melayu, layu. Wilt. It saw a sparrow dip its beak into the cactus for some water. Dia melihat burung pipit, ya. Dip itu kayak mengambil, ya. Dip itu kayak mungkin mencelupkan. Coba sih biar lebih pasti. Dip, menukik. Ambil, ya, berarti, ya. Menukik. Sparrow dip, menukik its beak, ya, into cactus for some water. Jadi burung pipit mengambil air dari kaktus. Through a seams, ya, through a seam, melalui malu-malu, ya. Sambil malu-malu, terus ask the cactus if it could have some water too. Ya, dia malu-malu meminta kaktus untuk memberi air sedikit juga. The cactus readily agreed. Kaktus setuju, and they both got through the summer as friends. Dan mereka melalui musim panas sebagai teman. What is the story about? Cerita tersebut tentang apa? Two different but special plants. Dua tumbuhan yang berbeda dan istimewa. Rasanya bukan, ya. Rasanya bukan. A beautiful but arrogant rose. Arus yang cantik tapi sombong. Ini, ya, two plants in a beautiful garden. Dua tanaman, bukan dua tanaman, ya, banyak, ya. A beautiful rose and ugly cactus. What is the story about? Beautiful but arrogant rose, a beautiful rose and ugly cactus. Mungkin lebih ini, ya. What story about? Story itu tentang mawar yang cantik dan kaktus yang jelek. Mungkin lebih ke ini, misalnya kita, inti dari kalimat ceritanya. Ya, oke. From the story, we know that the cactus was, dari cerita itu kita tahu bahwa kaktus ini wise, bijaksana. Brave itu berani, patient itu sabar, humble itu kayak merakyat gitu, ya. Brave, wise itu bijaksana. Waduh, lebih ada wise ini benar, humble juga benar loh, ya. Patient juga benar. Waduh, ini bagaimana? Humble, coba humble lebih enak diartikan apa? Agak bingung juga, ya. Merendahkan. Humble itu, ya, bukan merendahkan, tidak sombong lah, tidak sombong. Humble itu enak diajak berteman, ya. Bukan merendahkan, ngejek, bukan, ya. Nggak suka meninggikan dirinya. Wise, bijak. Kalau wise itu nggak cocok lihatnya. Wise itu kayak memberi nasihat apa gitu, ya, konteksnya. Passion itu sabar.
lebih ke humble menurut saya, ya, berani. Humble itu bisa dikatakan sabar juga sih. Passion juga sabar. Wise itu bijaksana. Mana ya? Agak merepotkan juga ini. Tapi lebih bijaksana sih ya, bijaksana. Dia itu tidak serampangan, maksudnya tidak mudah marah. Itu kan wise ya. Bijaksana. Saya lebih ke wise sih. Kalau humble sama passion, humble itu passion itu sabar, humble itu mudah berteman. Nah, ini agak membingungkan juga antara wise dan humble. Humble itu sebenarnya punya kelebihan, tetapi tidak mau menunjuk-nunjukkan. Wah, ini humble aja, humble. Dia kan punya kelebihan di summer kan, dia diam saja, nggak mau menunjuk-nunjukkan. Oke, lebih ke ini aja. Ini lebih ke humble, ya, lebih ke humble menurut saya. Ya sebenarnya punya kelebihan, tapi nggak mau menyombongkan kelebihannya, kan humble. What can you learn from the story above? Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Don't allow others influence your life. Jangan mengizinkan orang lain mempengaruhi hidupmu. Never judge the others by the way they look. Nah ini, jangan menghakimi orang dari penampakannya. Mungkin dia memiliki kelebihan yang kita nggak punya. Respect others, they may respect you either. Rasanya bukan ini inti pesannya. Menghormati orang juga akan menghormatimu. Don't let anyone underestimate your look. Jangan biarkan seorang memandang rendah penampilanmu, bukan juga. Never judge others by the way they look. Jangan menghakimi seseorang dari penampakannya. Mungkin dia punya kelebihan yang tidak kita miliki. Ya, kaktusnya ini sebenarnya saya agak ambigu juga antara humble dan wise. Oke ya. Number 17 to 19 ingredient 800 gram small potatoes, 800 gram kentang kecil. Salad ini adalah bawang merah, ya, fine chop yang diiris dengan bagus, ya. 1 tablespoon of capers optional. Peppers mungkin ya, capers, apa itu capers? Caper, tetap caper ya, ada dah. Capers. What is capers? Kita lihat gambarnya. I don't know. What? Oh my god, ada ya capers. Ini apa ini? What are capers? What are capers? I wonder. What are and how to use them? No wonder. Oh, this is capers. Capers ini sesuatu yang nggak saya kenal ya. Saya suka masak tapi belum pernah pakai ini. More specific, they are dark green. Caper are harvested. What is capers? Oh, seperti ini ya. Oke. Oke, intinya bumbu masak lah ya. Oke. Capers. 1 tablespoon small capers optional. 2 tablespoon cornichons finely chopped optional. Waduh, ini bahasa apa? Bumbu-bumbu dari luar kabeh ini. Cornichons apa? Cornichons. Blueberry, ternyata blueberry cornichons ya. 2 tablespoon cornichons blueberry. 3 tablespoon mayonnaise. Kalau mayonnaise ya di sini mayonnaise juga namanya ya. 3 tablespoon extra virgin olive oil ya. Olive oil itu minyak zaitun. 1 tablespoon white vinegar, cuka putih ya. Small handful parsley leaves, daun parsley roughly chopped, diiris kasar. Wah, ini
Pasti masakan luar negeri ini ya. Saya nggak familiar dengan bahan-bahannya. Boil the potatoes, didihkan kentang, salt water, in salt water dalam air garam for 20 minutes, selama 20 menit, until just cook, drain and then cool, sampai masak ya, tiriskan dan dinginkan. Cut the potatoes in the chunk, ya, dipotong besar kentangnya, then throw into a bowl, kemudian ditaruh di mangkok with a salad dengan bawang merah, capers and cornichon, dengan caper dan cornichon. If using dan blueberry. If using, jika make ya, and enough mayonnaise to bind, dan mayonnaise cukupnya. Then mix together the olive oil and vinegar, dan kasih minyak zaitun dan cuka. Add just enough and keep a little softness to the salad. Salad. Stir in finely chopped parsley and serve. Oke. Ini makanan yang belum pernah saya makan. Using vegetable as ingredients, who will probably more interested in trying the recipe? Siapa yang kira-kira, kan banyak sayurannya, siapa yang kira-kira suka ya rasa vegetarian, ya suka vegetable, sayuran. Where can you read such text? Di mana kamu bisa membaca teks tersebut? In daily newspaper, di koran harian, rasanya ndak. In cooking recipe book, di buku resep masak. Oke. The olive oil and vinegar, minyak zaitun dan cuka, together ya. After add enough mayonnaise. Mixing. Jadi di sini tadi add enough ini. And cover and cornichon if using, and enough mayonnaise. Then mix together the olive oil. Ya, oke. Ini kalimatnya yang benar mana? The oil and vinegar together. Mix together after were mix. Ya. Mixing. Sebentar, saya agak ambigu ini masih. The olive and vinegar are mixed together after we add enough mayonnaise. Setelah are mixing after we add enough mayonnaise. Ini we add enough ini adalah verb 1 ya, add. Kalau verb 2-nya edit. Berarti ini sebagai keterangan ya. After, berarti ini are mixed. Ya, are mixed together after we add enough mayonnaise. Lebih kecil. Are mixed together after we add enough mayonnaise. Oke ya. Nomor 19, kalau ada yang pendapat lain coba komen juga ya. Nomor 19 ini. Oke. Number 20 to 23. The cheetah bla 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 animal online. Ya, the cheetah is the fastest, ya, fastest, paling cepat. The fastest animal on land. It can run 100 km an hour, ya, bisa berlari 100 km per jam. It is now rare and it is one of the animal which in danger of extinction. Sekarang menjadi jarang dan binatang yang rawan ini punah. The cheetah is a small head and ears and long powerful legs. It always hunt. Ini pilihannya saya naikkan dulu aja biar kita bisa sambil baca soalnya. Nah, dinaikkan sini biar enak. Oke.
Okay. It is always hunt and chases. Ya, it is always hunt and chases. Ini present tense. Hunts, ya. It is always hunts. Hunt jadi ada s atau es ya. And chases mengejar, ya, mengejar. It's prey, buruannya, on open ground, di ruang terbuka. This is different way of hunting from other big cat. Ini cara yang berbeda di antara kucing-kucing besar yang lain. They are likely to stay and near trees to catch their prey. Mereka biasanya diam di dekat pohon-pohon untuk menangkap. Tapi ini cheetah ini benar-benar mengejar. Cheetah is also different from other cats. Ya. It cannot draw its claw. Cheetah is also different from cats because cheetah juga berbeda dengan kucing-kucing lain karena karena it cannot draw its claw. Dia tidak bisa, draw itu menggambar, mungkin mengeluarkan ya, its claw, cakarnya. Draw itu bisa diartikan selain menggambar ada mungkin lagi ya, atau mengeluarkan. Seri, oh draw itu seri, ini artinya. DRAW pakai A ya, draw. Menggambar, menarik ya. Bisa menggambar atau mengambil atau menarik. Ya, menarik. Jadi mengeluarkan. Mungkin mengeluarkan cakarnya. Oh, menarik ke dalam mungkin ya. Jadi dia tidak bisa memasukkan ya. Oke, draw. Because it cannot draw its claw. Dia tidak bisa menarik cakarnya. Next, arrange the following sentences into good paragraph. Susunlah kalimat-kalimat berikut dalam paragraf yang bagus. On the next day, jelas bukan. Pertamanya ini 4 atau 2, kita putuskan dulu. Yang menjadi pertama 4 atau 2 yang cocok. The last day, last year 2 yang cocok ya. Kita mulai dari B atau C. Last year, tahun yang lalu, I went to Bali with my classmates by bus. There are 40 people in the bus. Tahun yang lalu saya pergi ke Bali dengan teman-teman di bis, ada 40 orang dalam bis. Oke, habis 2, 4 apa 3? We left our school, ini kalau 3 cocok kelihatannya ya. Kalau 4, the last day jelas 3. Sudah, habis 2, 3. 2, 3, jelas cocok ini. We left our school early in the morning and arrived in Denpasar at 12 p.m. It took 20 hours in the way. Kita meninggalkan sekolah di pagi hari dan tiba di Denpasar pada jam 12 siang. Memerlukan 20 jam di jalan. Ya, nomor 5. On the first day, pada hari pertama, we spent the whole day in Kuta Beach. Kita menghabiskan hari di Pantai Kuta. Many foreign tourists sunbathe there. Banyak orang asing ya, mandi matahari di sana. And I also enjoy beautiful sunset. Saya juga menikmati sunset, itu matahari terbenam. Okay, that's number 5. And then next, number 1. On the next day, pada hari berikutnya, we continue the plan to Tambak Siring Beach and Bekasaki, the biggest temple in Bali. Kita kemudian continue ya, ini continue. Kita melanjutkan rencana untuk ke Tambak Siring ya. Belis itu adalah istana Tambak Siring ya, Besakih dan di Besakih ya. Temple itu candi paling besar di Bali atau pura mungkin ya. Number 4, the last day, pada hari terakhir, we visit Bedugul and Kintamani. We finish our adventure there and start to go home. Number 6, we really enjoy our holiday in Bali. Kita benar-benar menikmati liburan di Bali. Number 25, arrange the following sentences into good paragraph. Dimulai dari mana, 1 atau 2? Skala 1, they are important. Rasanya 2. Indonesia has some rich forest in the world. Indonesia adalah memiliki hutan paling kaya di dunia. Habis 2, 3, apa 4?
These flowers, kalau 4, the total area pasti 3. Ya, these flowers are existed for a million years and they have much grass. Hutan ini sudah ada berjuta-juta tahun dan mereka punya banyak yang diberikan pada kita. Total area of the forest land is approximately 120 million hectares. Hutan ya luasnya kira-kira ya approximately 120 juta hektar. Ya, number 4 sudah ya, number 1 they are important for their product. Mereka penting akan produk-produknya such as timber seperti pohon ya, rotan, resin itu getah dan lain-lain. So B is the best answer. And then this text is for question 26 and 27. Shake well with cup before using. Kocok dengan tutupnya sebelum menggunakan. Remove the cap. Remove itu buka tutupnya. Gently press. Gently itu pelan-pelan ya, dengan lembut. Tekan the tip to paper, ujungnya pada kertas. And lightly squeeze the bottle. Dan squeeze itu memeras dan sedikit diperas botolnya. What does the text tell you about? Teks tersebut tentang apa? Step to keep the correction pen, menjaga bukan. Method itu cara, to make correction pen bukan. Instruction how to use the correction adalah instruksi, ada petunjuk bagaimana menggunakan correction pen. And then, which statement is not true, mana yang tidak benar, mana yang salah, ya. According to the text, we should shake the correction pen well before using it. This is right. We should not remove the cap when shaking the correction. Kita jangan membuka tutup saat mengocok. Ini benar. After removing the cap, we should press the tip of the paper. Ini benar. We should squeeze bottle strongly. Ya, bukan strongly ya. Ini salah ya. Bukan strongly. Harusnya light. Bukan strong, light itu lembut atau sedikit aja. Oke, the table came on, dimulai dari apa? The student, rasanya 4 ya cocok. Kalau 5 nggak cocok ya. The student, and then 8 sitting, cocok ini. Kalau 6 was, oh mungkin cocok was sitting ya. Lebih cocok ini was, the student was, and then 6 sitting. Ya, ini adalah past continuous ya. 3 on, okay, 1 the table, 5 when, 7 the teacher, 2 came. This is right. Ini adalah past continuous. High school, bukan. Kalau high school bukan. Kalau 2 my friend, mungkin 2 cocoknya. 2 my friend. And then kalau 4, kalau 5 who, kurang cocok. Nomor 4 the boy, mungkin the boy who, wah ini 4 kelihatannya. 4 kelihatannya. The boy, anak laki-laki ya. Who, yang ya. 3 who is wearing, yang memakai. 6 red cap, topi merah. 8 is, adalah. Number 2 my friend, teman saya. 7 from, dari. High school itu SMA. Okay, this is right. And now the following text is for question 30 to 31. Untuk Wisnu. I found your phone case. Saya menemukan kotak teleponmu. Ya, casing handphone. Ya. It is on my table. It is on the table. Itu di atas meja. In my living room, di ruang tamu saya. You must have taken it off when you add new memory card yesterday. Kamu pasti melepasnya saat kamu menambah memory card kemarin. Meet me at the cafeteria. Temui saya di cafeteria. At second break if you want to get the case. Ya, temui saya di cafeteria di jam istirahat kedua jika kamu menginginkan case-mu. You can also find me in the school club room after school. Kamu juga bisa
menemui saya di school club, ya, ruangan school club setelah sekolah. Randy 30. Randy writes message to request Wisnu to meet him, to ask Wisnu return his phone case, to inform Wisnu about his club activity, to tell Wisnu about the missing memory card. Oh, not memory card. Ini yang paling cocok jadinya, ya. Meminta Wisnu untuk menemuinya, ya. To ask Wisnu to return, ini salah. To inform Wisnu about his club activity, jelas salah. To tell Wisnu about the missing memory card, jelas salah. Okay. Number 30, and now we are going to discuss 31. 31. Where did Wisnu lose his handphone case? In the house, in cafeteria, in classroom, at Randy house. Di rumah Randy, ya. Itu ditaruh di meja. Okay, now number 32 to 35. The piano building, bangunan piano. Located in Sanan district of Hunayan City. Berlokasi di kecamatan, ya, mungkin di daerah bagian Sanan di Hunayan City, China. Ya, this glass building is from the violin leaning against piano was completed in 2007. Jadi glass itu gedung kaca in the form of violin, bentuknya seperti biola, against a piano, melawan piano, completed, diselesaikan pada 2007. Coba sih piano building, gambarnya seperti apa piano? Saya jadi kepo, ya. Piano building. Oke, piano building, gambarnya seperti apa? Oh iya, ya, bentuknya seperti ini. Dia kayak ada violin, terus ada pianonya di sini, ya. Oke, keren. Next, designed by architectural student from Hefei University of Technology, didesain oleh anak arsitek dari Universitas Hefei, ya. The building is at a scale, ya, gedungnya pada skala 50:1, ya. It serve as showroom for exhibiting and development plans. Adalah showroom untuk pameran dan rencana pengembangan. The transparent violins is made from a clear glass panels. Jadi biola yang transparan terbuat dari panel kaca, and contain escalator, dan terdiri dari berisi eskalator and staircase, dan ini eskalator dan di sini staircase, apa kayak tangga ke atas gitu, ya. From the main piano building, jadi dari gedung piano, which accommodates 2 concert halls, yang ada 2 hall konser. The piano structure is built on 3 concrete legs. Struktur dari piano itu memiliki 3 kaki beton. It's made from hundreds of black glass panels interspersed, ya, dibangun dari ratusan panel kaca interspersed with clear and white glass, ya, dipadu dengan gelas yang transparan, yang bening. They are designed to represent piano case. Mereka didesain seperti tombol piano, ya, kunci piano. Roof terrace is sheltered beneath the canopy shapes, ya, teras, atap teras menutupi seperti kanopi, like a protubent lid of piano, seperti bagian atasnya piano. Mungkin yang dimaksud adalah tutupnya sini, ya, seperti bagian atas dari piano. Oke. Protubent, ya, jadi pembukaan piano itu, ya. Because of its unique design, karena desain yang unik, it's become popular tourist attraction, dari menarik perhatian banyak turis, and has been called, dan disebut the most romantic building in China, ya, gedung paling romantis di Cina. Asnyoi, ya, the which come from the which
come to have their photograph taken in front of it. Banyak orang yang ingin foto-foto di situ. What is the purpose of the text? To invite, explain, to remote, to describe. Ya, the appearance of building, ya, mendeskripsikan penampakan dari sebuah gedung. Number 33, the building look like violin under attached piano. Jadi seperti biola yang nempel di side by side, ya. Side by side, bukan nempel. Berdampingan dengan piano. Ya. Oke, number 34, what is the main idea of paragraph 4? Ide dari paragraf 4. Kita hitung saja paragrafnya. Ini paragraf 1, ya, ini paragraf 2, paragraf 3, di sini paragraf 4. The structure is built on 3 concrete legs. Tadi strukturnya. Ya, strukturnya. Describe the piano building, describe the description of the piano building, betul. The mechanism, no. The foundation that support piano building, mungkin. The description of 3 concrete leg of building. The main idea. The piano structure is built on 3 concrete legs and made from hundreds of black glass panel. They are designed to represent piano keys. Ya, bentuk secara umum sih sebenarnya, bukan hanya kakinya saja, ya. Describe the piano building. The foundation. Sampai atapnya juga, bukan. Description of the 3 leg. The main idea. They also designed to represent piano keys. Secara umum loh ini, bukan hanya, lebih cocok ini saya. The description of the piano building. Mechanism of the roof piano building, the foundation support the piano building, the description of the 3. Bukan hanya ini loh, semuanya. Agak membingungkan ini. Because design located, lebih cocok ini aja. The description of the piano building, deskripsi dari gedungnya secara umum. Ya, kalau yang pertama ini kan lokasinya, ini desain lokasi, ini desainer, ini bentuknya secara umum lah, bentuk secara umum, deskripsinya, detailnya ini. Ya, saya lebih ke deskripsi. They are designed to represent piano case. They are piano case. Oke, saya akan gunakan warna biru atau hijau untuk membedakan. Mana tadi? Ya, piano case. They are designed to represent piano case. The piano structure is built on 3 concrete legs and is made from hundreds of black glass panels intersected with clear and white panels. Structure on concrete legs. The piano structure, struktur piano. The black and white glass panels. Oh ini. The black and white glass panels are designed to represent piano case. Ya, putih hitam. Oke, number 36 to 38. Mr. Freddy is my next door neighbor. Tuan Pak Freddy adalah tetangga sebelah rumah. He is a medium height and thin. Dia itu tingginya sedang dan kurus. He is 60 years old and still energetic. Dia 60 tahun umurnya tetapi masih energik. Together with his wife, bersama istrinya, he usually walk around the village early in the morning. Dengan istrinya dia biasa berjalan keliling desa di pagi hari. Mr. Freddy has retired from his job. Pak Freddy itu sudah pensiun dari pekerjaannya. Once he worked as an army. Dulu dia bekerja sebagai tentara. Now he often spend his time in his garden. Dia sering menghabiskan waktunya di kebunnya. He has a large garden. Dia mempunyai kebun yang luas. At the back of his house, di belakang rumahnya, and grows many plants, dan
grows itu menumbuhkan banyak tanaman, ya, atau menanam banyak tanaman. Among them are fruit trees. Di antara mereka adalah pohon buah-buahan. The trees bear fruits, ya, bear fruits. Pohon-pohonnya berbuah. He shares them with his neighbor. Dia membaginya dengan tetangganya. Mr. Freddy likes kids. Pak Freddy suka anak-anak. He treats me like his own granddaughter who live abroad. Dia memperlakukan saya seperti cucunya yang tinggal di luar negeri on holiday. Di hari libur, he often leaves me have a chat to pick fruit in his garden. Dia sering mengundang saya untuk ngobrol dan mengambil buah-buahan di kebunnya atau di tamannya. From the text, we know that Mr. Freddy was an officer. No. Like gardening? Yes. He has a large house. Live alone? No. Ya, like gardening, suka berkebun. People like Mr. Freddy because he's generous. Ini generous itu suka berbagi. Intelligent, responsible, courage, enggak ya? Suka berbagi, generous, luman ya bahasa Jawanya. He shares, dia membagi them with his neighbor, buah-buahannya ya. Pigs, grows, enjoys. Pigs itu buah-buahannya ya. The close meaning adalah pig ya, yang sudah diambilnya. Grow itu tanamannya, enjoy itu pigs, lebih cocok ya. The following text is for question 39 to 40 ya. Commemorate, memperingati ya, our school anniversary, ulang tahun sekolah, increase dan meningkatkan student creativity, kreativitas pelajar, and sensitivity towards environment, dan sensitivitas ya terhadap lingkungan ya. Jadi apa ya, kepedulian ya dari untuk lingkungan. Our school will hold a documentary film making contest, akan membuat kontes film dokumenter, pembuatan film dokumenter. You are free to choose your own topic. Kalian bebas memilih topik kalian. There will be 2 categories, ada 2 kategoris of the contest, dari kontes, individually and group, secara individu dan grup. Please submit your film. Tolong kumpulkan filmnya to the committee, pada panitia, no later than 31st March 2020 ya, sebelum 31 Maret 2020. We provide special prizes, kita menyediakan hadiah istimewa for 3 winners, untuk 3 pemenang. For registration, untuk registrasi, please contact Mrs. Jenny ya, kontak, hubungi Ibu Jenny. Ini adalah nomor HP-nya, Ardian Suprana Headmaster. Jadi ini adalah kepala sekolahnya. What is the text about? Teks tersebut tentang apa? A contest of making filmmaking, a school student creativity, student creativity at making film, school anniversary celebration. Jadi perayaan ulang tahun sekolah. Ya, intinya itu ya. About a contest of making film. Anniversary lebih cocok ini. Ya, jadi anniversary. Jadi kontes itu dalam rangka ulang tahun sekolah. Oke, number 40, which will interest student to do soon after reading the announcement. Apa yang akan pelajar yang tertarik kerjakan ya setelah membaca pengumuman. Call Mr. Jenny for enrollment, determine the topic, submit the film to committee, prepare the equipment. Call Mr. Jenny for enrollment. Jadi menghubungi Bu Jenny untuk ya, kan di handphone ya, untuk pendaftaran. Analyze the sentence below. Analisalah kalimat di bawah. Which sentence is best grammatically? Secara gramatikal mana yang paling benar? Russia is more larger. More bukan more larger, more large ya, more larger dan more ini nggak bisa digunakan secara bersama-sama. Bisa larger atau larger ya, is larger than USA. Jadi kata more ini nggak cocok. My house is the biggest than her house. Bigger bukan the biggest ya, harusnya bigger. The children are taller than their parents. Ini cocok. Anak-anak itu lebih tinggi dari orang tuanya. I'm not sure
I'm not more smarter, ya. Smarter kita aja, nggak usah more, ya. Oke. Number 42. We can see many beautiful painting in this exhibition. Kita bisa melihat gambar yang indah dari exhibition, gambar-gambar lukisan. Bisa dapat melihat banyak lukisan yang indah di pameran ini. The beautiful painting were, ya, lukisan yang cantik itu were painted, ya, dilukis by famous Indonesian painter, oleh pelukis Indonesia yang terkenal. The following check is for question 43 to 45. Zupa Zupa. What is this? There's a various sensation of our local premium coffee. Ya, rasakan banyak beberapa sensasi dari lokal tetapi prime itu maksudnya berkualitas bagus, ya, dari kopi lokal yang berkualitas bagus. Original kopi asli, cappuccino, latte, flat white, hot and cold. Ini adalah panas dan dingin. Ini adalah nama-nama dari kopi. Zupa Zupa is the best coffee shop in town. Zupa Zupa adalah toko kopi yang terbaik di kota. Open daily, dibuka setiap hari. Free wifi di sana. Ya, jadi itu warung kopi lah pada intinya. What is the tag about? A coffee mill, a coffee shop, ya. Coffee shop itu bisa diartikan warung kopi, ya, tentang warung kopi. Who will more interested in visiting the place? Siapa yang akan tertarik? Coffee seller, coffee lover, coffee lovers, pecinta kopi. Taste various sensation of our local premium coffee. Rasakan, ya. Enjoy, have, taste, enjoy, lebih cocok, nikmati. Have itu ya memakan gitu aja, ya. Jadi enjoy lebih cocok, enjoy various sensation. Have kalau nggak ada enjoy, have boleh. Have various sensation, have itu memiliki, kurang cocok. Enjoy lebih cocok. Taste itu mencoba, feel merasakan, lebih cocok enjoy. Oke, ini sudah nomor 45, sudah nomor terakhir. Semoga pembahasan ini berguna untuk kalian belajar, ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.